Oke guys, kita akan bahas ya mengenai yang cash flow yang keempat ya, yaitu synergistic effect ya. Nah, yang dimaksud dengan synergistic effect itu adalah apa? Efek samping gitu. Efek samping yang bersifat positif ataupun negatif gitu ya. Nah, kalau positif maka dia akan menambah gitu ya, menambah cash flow-nya ya, free cash flow-nya. Tapi kalau dia yang bersifat negatif, maka dia akan mengurangi free cash flow-nya, gitu ya. Nah, kurang lebih konsepnya seperti ini. Jadi kalau dia positif, justru dengan adanya proyek tersebut akan, ada proyek lain yang ikut bertambah, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang negatif berarti ketika kita eksekusi proyek tersebut, justru proyek lain malah turun, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang pertama, yang synergistic effect, kalian bisa lihat di bukunya Tiedemann, bahwasanya ya itu contohnya adalah terkait kalau yang contoh kedua yang negatif itu tentang Harley Davidson ya. Nah, kalau di Tiltman itu seperti ini, contohnya ya, mana ya? Oke, coba saya kasih lihat dulu deh. Oke, nah ini dia ya, synergistic effect. Nah, ini dia ya, yang apa ya? Oh, Aztec ya. Nah, ini Pontiac ya. Nah, kalau di Tiltman ini contohnya ya. Jadi, ketika kita memperkenalkan GM ini tahun 2000 untuk yang divisi Pontiac-nya, jadi GM itu memiliki berbagai macam divisi, ada Pontiac, kemudian juga ada yang lainnya. Dia memperkenalkan produk yang namanya Aztec ya. Nah, untuk menyasar si, young buyers atau si, anak-anak milenial. Oh, milenial kan lahir tahun 2000 ya, berarti anak-anak generasi Y gitu ya, generasi Y gitu. Nah, agar dia mau beli anak-anak muda itu tertarik sama Aztec karena dia memiliki desain yang lebih futuristik misalkan. Nah, kemudian di sini, ternyata ada efek sampingnya dengan memperkenalkan Aztec, kita, apa namanya, si manajer di GM ini ternyata mengetahui bahwasanya orang yang datang mengunjungi, stand Aztec tersebut tidak hanya melihat-lihat produk Aztec-nya, tetapi dia juga melihat-lihat, apa namanya, Pontiac showrooms, artinya melihat produk-produk Pontiac yang lainnya, seperti itu ya. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwasanya, oh ternyata ketika orang datang ngelihat Aztec, dia ternyata lihat-lihat yang lain juga. Nah, oh yang lain ternyata ada yang lebih bagus gitu, oh yang lain ternyata ada yang lebih menarik. Nah, artinya dengan mengenalkan produk baru tersebut, nah kita akan totalkan berapa penjualan dari produk baru Aztec, setelah itu kita lihat apa efek sampingnya. Apakah penjualan produk yang lainnya juga ikut meningkat? Nah, itulah yang dinamakan incremental cash flow ya. Nanti kita bandingkan, sebelum ada Aztec misalkan produk si Pontiac, misalkan produk ini kan Aztec ya, produk yang B-nya misalkan ini penjualannya 100 gitu ya. Nah, ini sebelum ya, sebelum, before ya, sebelum. Tapi begitu sesudah ada Aztec gitu ya, sesudah gitu ya. Nah, sesudahnya maka dia ternyata naik nih 200 dan si Aztec-nya pun naik juga 100 misalkan ya. Nah, inilah yang disebut, efek samping. Artinya apa? Aztec-nya kan sebelumnya 0 ya, 100 dikurang 0, incremental dari Aztec adalah 100 gitu ya. Kemudian yang dari B ini yang ikut-ikutan naik juga gitu ya. Berapa incrementalnya? Ini 200 dikurang 100 sama dengan 100 juga. Nah, ini semua harus dimasukkan ke dalam perhitungan free cash flow dalam menghitung apakah proyek Aztec ini, profitable atau tidak, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, nah kita balik lagi ke sini sekarang. Nah, bagaimana kalau ternyata memiliki dampak negatif gitu ya. Nah, ingat ya yang tadi saya contohkan itu, itu berupa prediksi, belum terjadi ya. Jadi ketika kita memprediksi, oh ternyata kita logikanya kalau dia orang itu datang melihat aset, tetapi pasti yang, sampingnya juga ikut dilihat. Nah, kita akan prediksi, dengan seperti ini kemungkinan tidak hanya penjualan Aztec saja yang akan naik, tetapi penjualan produk lainnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan efek samping, synergistic effect yang bersifat positif, ya. Nah, kita prediksi berapa kenaikannya? 100. Nah, nanti dalam perhitungan free cash flow-nya, dalam perhitungan NPV-nya, maka kita tidak boleh tidak boleh melupakan si free cash flow dari B ini, ya.
Kenapa? Karena ini merupakan efek samping dari adanya, eee, ek apa na eksekusi dari proyek A, ya seperti itu. Nah ini harus dimasukkan ke dalam perhitungan. Oke, nah itu kalau contohnya adalah synergistic effect yang bersifat positif. Nah sekarang bagaimana dengan synergistic effect yang bersifat negatif? Nah ini contohnya, ya. Nah contohnya adalah Highteco is developing a new handheld, game unit, namanya adalah GGA ya. Nah, GGA, jadi dia ceritanya ingin, memperkenalkan konsol baru, konsol game baru namanya GGA. Nah, biaya untuk memproduksi GGA adalah 750 juta ya. Dari situ kita bisa memprediksi bahwa adanya produk GGA ini nanti mampu kita jual sebanyak 2,5 juta unit per tahun selama 10 tahun ke depan ya. Net cost-nya berapa atau net price-nya adalah 80 per unit. Nah, net of cost ini maksudnya adalah price gitu, selling price dikurang dengan price per apa, cost per unit ya, cost per unit ya. Nah, ini sama dengan net ya, net price. Nah, seperti itu. Jadi pada dasarnya 80 itu sudah menjadi net price gitu ya. Seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud incremental-nya gitu ya, incremental cash flow-nya nanti ya. Oke, nah dari situ ternyata ada efek samping. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya adalah ternyata dia memiliki konsol game yang lama, namanya adalah GGB gitu ya. Nah, GGB pada saat ini currently ya, dia sudah berhasil menjual 2 juta unit setiap tahun pada harga ya net of cost ya sebesar 75 unit. Nah, labanya adalah 75 per unit labanya ya. Nah, jadi dari sini opsinya adalah apa? Kita harus melihat ketika GGA diperkenalkan, maka ini seperti PS3 dan PS4 gitu atau PS4 dan PS5 gitu ya. Nah, ketika PS5 diperkenalkan, maka PS4 pasti akan menurun penjualannya karena digantikan oleh PS5. Nah, ini juga sama ya seperti itu. Nah, gimana dampaknya? Dampaknya adalah berdampak negatif. Yaitu apa? Yaitu pengenalan GGA akan memberikan dampak negatif terhadap GGB. Berupa apa? GGB penjualannya akan turun. Ya. Nah, di sini GGB immediately drop to zero. Nah, kalau GGA tidak diperkenalkan, GGB akan mampu memproduksi, mampu terjual sebanyak 2 juta unit per tahun ya pada laba per unitnya adalah atau earnings per unitnya atau apa ya net income per unitnya profit per unit sorry ya profit per unitnya adalah $75 nah, sebanyak 20 juta unit nah selama 5 tahun ke depan jadi ketika GG nggak diperkenalkan maka GGB pun akan mampu menghasilkan duit selama 5 tahun ke depan ya tetapi setelah 5 tahun itu dia akan berkurang penjualannya sehingga menuju ke angka 0. Nah, dalam hal ini kita ingin mengetahui apakah mengeksekusi proyek GGA itu profitable atau tidak. Ya, required rate of return-nya 10%. Nah, dari sini kita akan bikin forecasting dulu ya. Forecasting berapa ininya apa namanya free cash flow-nya ya. Kalau perusahaan ternyata tidak memperhitungkan adanya efek negatif ya dari terhadap efek negatif yang diberikan oleh si GGB atau negatif synergistic effect, maka perhitungan NPV dari si GGA ini akan menjadi bias. Kenapa? Karena dia hanya memasukkan satu unsur aja, yaitu dia mengasumsikan terjual saja, padahal yang lain malah akan menggerus penjualan dari si GGB. Nah, itu salah. Sehingga apa? Harus dimasukkan ke dalam perhitungan NPV. Apa yang dimasukkan? Ya perhitungan dari si GGB-nya, gitu, GGB, ya. Sehingga GGB harus kita hitung bagaimana pengaruhnya terhadap NPV yang kita eksekusi atau yang kita analisis, gitu ya. Nah, caranya gimana? Kalau yang pertama, ya ini kan 2,5 M dikali 80 ya, 80 ya. Ini akan diterima sebanyak 2,5 juta unit dikali dengan 80 selama berapa nilai dari GGA ya, selama 10 tahun ke depan. Nah, karena nilainya sama gitu ya, maka kita bisa menggunakan present value dari annuity. Nah, seperti itu baru dikurang dengan initial outlay sebesar 750. Nah, ini salah. Kita harus memperhitungkan apa? Memperhitungkan yang GGB ya, yang 2 juta dikali dengan 75 selama 5 tahun ke depan ini ya. Nah, yang ini. Nah, seperti kalau gitu gimana? Ya udah itu tinggal dimasukkan saja ke dalam perhitungan NPV. Nah, seperti ini ya.
NPV-nya gimana? Berarti 2,5 M dikali dengan 80 ini adalah yang GGA ya, GGA. Kemudian selama 10 tahun karena penjualannya diprediksi akan menghasilkan duit selama 10 tahun ke depan, si GGA ini. Baru dikurangi dengan dampak synergistic effect dari si GGB ya, karena dia mampu sekarang ini menghasilkan duit $75 sebanyak 2 juta unit gitu ya, untuk 2 juta unit, maka dia akan mampu bertahan sampai 5 tahun saja. Nah, ini akan menjadi pengurang dari si eee, cash flow factor dari si yang GGA, ya. Ini adalah GGB, miliknya GGB. Nah, dari situ kita kurangi dari industrial outlay, hasilnya adalah NPV dari apa? Dari si GGA-nya ya, GGA. Salah nih, ke sini maksudnya. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu penjelasan terkait negatif synergistic effect. Terima kasih.